Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Informasi tadi sekilas dari Pak Rizal bahwa munculnya surat panggilan dengan muncul di situ informasi pasal-pasal yang itu ternyata bukan dari TPUA gitu. Bukan. Nah, itu yang gimana bikin, ceritanya? Itu yang bikin semacam, mungkin bisa sambil ditampilkan Kang Denny suratnya. Semacam optimisme gitu kan, untuk menambah keyakinan, oh kalau begitu kita akan makin serius nih memberi masukannya, gitu, karena kok dia sudah bisa menyimpulkan pasal-pasal itu, karena waktu TPUA pertama mengadukan itu masih blank pasal, gitu. Sengaja itu kita sudah tahu, TPUA sudah tahu tapi tidak dimunculin. Karena itu untuk tahap awal saja, kan gitu. Yang penting masuk dulu, gitu, gitu kan. Masyarakat telah mengadukan gitu kan, untuk tahap awal. Saya baca lagi belum sampai menukik ke pasal-pasal kan gitu. Sekarang terlihat dalam panggilan itu, sudah ada pasal yang diarahkan. Dan banyak juga itu pasalnya seperti ini. Pasalnya ada 263 ya, 264, 266 itu. Kalau 263 itu pemalsuan. Kalau 264 pemalsuan akta otentik, gitulah. Kalau ini 6 tahun, ini 8 tahun. 264. Sekali lagi 266. Kalau 266 itu menyuruh memasukkan keterangan palsu pada akta otentik dan menggunakannya, gitulah. Itu ancamannya 7 tahun. Yang cukup mengagetkan muncul juga 68 masuk lagi. Ini sama sekali di luar dugaan. Gitu kan, Undang-Undang Sisdiknas gitu, Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 68 masuk tuh. Itu soal pemberian ijazah, pemberian gelar gitu kan, akademik ya, gitu, gelar akademik, gelar vokasi, profesi itu, berarti, yang tidak memenuhi syarat. Berarti ini arahnya ke UGM dong? Bisa UGM gitu, atau di situ orang-orang yang membantu. Nah, berarti nanti ke person-person yang ikut serta kepada proses pemberian ijazah, gelar dan sebagainya tadi, Pak. Jadi ini menarik gitu, ada undang-undang pendidikan gitu yang dimasukkan, yang bersanksi pidana itu 5 tahun. Jadi ini kalau diurut 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu 5, 6, 7, 8 itu di atas 5. Kalau di atas 5 bisa ditahan. Itu. Jadi seseorang yang ancamannya di atas 5 atau 5 ke atas gitu kan, itu bisa ditahan. Ya, siapa tahu Pak Jokowi ditahan selama proses. Tapi artinya secara hukum udah boleh. Ada. Tapi itu nggak akan dikumulasikan ya, 5, 6, 7, 8. Jadi salah satu biasanya ada sistemnya gitu kan, yang ambil yang terberat tambah gitu kan, sepertiga dan seterusnya, pemberatan lah. Ada polanya. Kalau dari pandangan Pak Rizal dengan pasal-pasal yang dimunculkan oleh Barreskrim ini, apakah sudah sesuai dengan laporan? Kalau menurut saya jadi pas itu, karena itu menyangkut pemalsuan gitu kan. Bahkan untuk yang skripsi itu kan full tanggung jawab pembuat. Itu yang membuat skripsi itu adalah orang itu, Jokowi. Siapapun nggak boleh ikut
ikut membuat skripsi. Skripsi itu tanggung jawab dari yang bersangkutan. Soalnya kesimpulannya dia gitu kan. Berarti pelaku pemalsuan skripsi bisa sampai kepada orang itu. Mungkin Jokowi karena disebut itu langsung soal ijazah yang diduga palsu Jokowi. Gitu. Nah, Joko Widodo ya. Joko Widodo di sana namanya lengkap. Ya. Harus lengkap. Dengan begitu, apakah Pak Rizal sudah memiliki sebuah keyakinan bahwa ini cukup alasan formil material untuk masuk ke tahap penyidikan? Harus. Kalau menurut saya ini tinggal mengawalnya. Jadi dari keterangan-keterangan baik dari TPUA, mungkin juga ya atau harapan kita juga cepat UGM dipanggil, rektor dipanggil, wakil rektor dipanggil. Atau jangan-jangan sudah, Pak? Jangan-jangan sudah juga. Kita kan itu bisa jadi sudah. Bisa gitu? Jadi. Bisa jadi dugaan itu rasional. Karena seperti yang sudah ada gelar lah sampai ke kesimpulan masuk pasalnya. Itu 263, 264, 266, 68 itu Undang-Undang 20 tahun 2003 seperti sudah mengkerucut nih. Ya, jadi terkesan, jangan-jangan masukannya udah final, udah malah jangan-jangan juga gitu kan TPUA yang awalnya mengadukan hanya formalitas. Bisa saja, ini kan nggak tahu kita kan. Ya formalitas sih nggak ada ya, selalu serius lah kalau hukum mah gitu. Nah, Pak Rizal melihat respon dari Pak Jokowi dan pengacaranya dan ormas-ormasnya yang melaporkan ini segala macam. Tadi seperti di awal kita diskusi ini tampaknya seperti perang terbuka nih. Ya. Apakah ada dugaan bahwa Pak Jokowi itu sudah tahu lebih awal bahwa Barreskrim sudah melakukan penyelidikan sehingga ini harus dihambat nih sama ini misalkan begitu. Apakah kemungkinan itu ada atau bagaimana? Ya, serba mungkin Kang Epul ya, mungkin saja gitu. Tapi apapun itu sebenarnya sama dengan orang yang tadinya sembunyi harus keluar. Itu yang sebutnya diterbuka itu. Tapi menurut saya gitu, inilah the final attack itu. Jadi pernah ada tulisan Pak Rizal saya buat itu dalam rangka dari 15-16 itu kan Jogja, Solo 17-nya Purnawirawan yang mengkaitkan soal geng Solo lah dan juga reshuffle kan dan juga Gibran ya anaknya Jokowi. Jadi seperti sudah nyambung gitu kan untuk bisa menyelesaikan gitu kan kekuasaannya yang formal dan informalnya Jokowi ini gitu. Sesegera mungkin. Biar Pak Prabowo fokus nih bangun bangsa. Karena bahkan tanggal 17 di Forum Purnawirawan kan TPUA gitu kan memberi laporan hasil selama di Jogja dan Solo. Ada sesi itu ya di Ada acara. sesi itu bahkan kita mendukung gitu kan deklarasinya Purnawirawan juga mendukung gitu proses penggalian pemburuan ijazah itu karena sama gitu bahwa sumber penyakit bangsa dan negara ini Jokowi. Dan yang menarik adalah respon pertama dari Pak Wiranto yang mengatakan Pak Prabowo sangat memahami, mengerti apa yang dimaksud gitu dan meskipun itu harus diolah lagi. Kemudian Hendro Priyono juga itu pasti sudah terukur gitu. Ini kan seolah-olah seperti balik badan juga nih kalau bicara Hendro Priyono. Yang ngotot Hercules. Yang nubruk-nubruk itu kan. Iya. Udah minta maaf Sutioso. Bang Yos tapi malah nyerangnya Gatot. Pak Gatot masih nyerang ya. Waduh, luar biasa. Tapi kalau kembali ke sini Pak Rizal. Kita juga pengen tahu nih kira-kira dalam pandangan Pak Rizal laporan balik yang dilakukan Pak Jokowi dan rombongannya dan kroninya ini apakah bentuk intimidasi terhadap warga negara atau lebih kepada untuk menjalankan hak konstitusi beliau? Ya sebenarnya mah itu intimidasi karena di ujung kan, di ujung proses ini. Walaupun kita membacanya juga dari sisi lain bahwa ini adalah perlawanan terakhir yang bisa dilakukan, gitu kan? Karena sudah berat posisinya, gitu dari sisi itu. Tapi sebenarnya kalau bukannya jabatan presiden Pak Jokowinya, gitu kan? Warga biasa itu hak warga negara. Kalau warga biasa. Itu biasa. Tapi sebagai presiden dia sudah
sudah dituntutnya lama, itu bukan baru. Betul. Kalau baru mungkin sebagai hak warga negara, tapi udah lama gitu. Yang nggak pernah mengeluarkan juga pembuktian yang sederhana itu, berarti memang dugaan publik kuat, nggak punya ijazah atau punya tapi rekayasa, disebut palsu itu. Nah, sehingga makin ke ujung, terakhir kok dia bawa map, isinya ada atau enggak itu, dilipet-lipet. Gitu. Karena biasa bergimik mungkin. Biasa bergimik. Kecurigaan selalu muncul. Tapi ya juga sih, masa ijazah yang banyak dari SD SMP itu gampang dilipet? Nggak mungkin lah. Mungkin yang bawa yang lain gitu kan. Tapi ada saja pencitraannya itu kan.